Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah di VAR, mestinya kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have to do it. Emang. Sialnya, selain kalah 2-0, timnas sangat dirugikan setelah 2 pemainnya mendapatkan kartu merah, yakni Jenner dan juga Ramadan Sananta. Namun terlepas dari kekalahan ini, semua pasti setuju jika peran wasit kurang memuaskan dalam laga ini. Banyak keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh wasit dalam match malam tadi. Bahkan saking banyaknya keputusan-keputusan kontroversial membuat banyak netizen geram, bahkan kepemimpinan wasit asal Tajikistan itu mendapatkan sorotan dari media-media di Eropa. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Bermain di laga perdana Piala Asia U23 untuk pertama kali dalam sejarah. Timnas Indonesia justru mendapatkan momen spesial yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bukan soal kemenangan yang didapat, Garuda Muda justru mendapatkan hal sebaliknya setelah dicurangi wasit saat melawan tim tuan rumah Qatar. Perjuangan timnas akhirnya sia-sia setelah 2 pemain timnas menjadi korban kekejaman wasit dengan mendapatkan kartu merah. Sementara itu, dalam pertandingan yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Wasit dibayar untuk curang. Ya, memang harus kita akui kualitas pemain Indonesia memang kalah dari tim lawan malam tadi. Selain itu, kemenangan Qatar atas Indonesia dinilai kurang memuaskan setelah kepemimpinan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov banyak menimbulkan kontroversi. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika wasit pertandingan malam tadi memang dibayar Qatar untuk berbuat curang. Kerugian pertama terlihat saat Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar usai melihat VAR. Penalti itu terjadi ketika adanya dorongan fisik antara kapten timnas U23 Indonesia Rizky Ridho dengan striker Qatar Mahdi Salim di penghujung babak pertama. Semula Nasrullah Kabirov meniup peluit pertanda pelanggaran dari Mahdi Salim kepada Rizky Ridho. Tidak berselang lama Nasrullah Kabirov langsung mendapatkan arahan dari wasit VAR untuk melihat tayangan ulang. Setelah dilihat, Nasrullah Kabirov langsung menunjuk titik putih dan memberikan penalti kepada Qatar. Tak sampai di situ saja, kartu merah yang didapatkan Ivar Jenner malam tadi juga tak lepas dari sorotan netizen Indonesia. Bagaimana tidak, ia sejatinya tak melakukan pelanggaran yang begitu keras dan seharusnya masih bisa ditoleransi. Namun apa boleh dikata, wasit sudah dibayar Qatar untuk berbuat curang sehingga bagaimanapun mereka harus mengeluarkan salah satu pemain terpenting dari timnas Indonesia. Kemudian ada momen di mana wasit tidak memberikan kartu merah atas pelanggaran keras yang didapatkan Witan hingga akhirnya justru timnas Indonesia yang harus merugi saat Sananta juga mendapatkan kartu merah pada pertandingan tersebut. Jadi sorotan dunia. Keputusan-keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov tak hanya membuat geram pemain serta masyarakat Indonesia saja, berbagai media-media di dunia juga ikut menyoroti kepemimpinan wasit asal Tajikistan tersebut. Bahkan tak sedikit dari mereka menyebut jika Indonesia malam tadi bukanlah melawan Qatar, melainkan melawan wasit. Pertandingan sudah mencium kecurangan sejak awal.
Sederet keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin laga ini patut dipertanyakan dan asisten Sino membeberkan fakta baru tentang keanehan yang terjadi. Sebelum laga, melalui story Instagramnya, Jong Sokso mengungkapkan bagaimana timnas Indonesia U23 dirugikan sejak naik bus menuju Stadion Jasim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. Yang akrab disapa JJ tersebut 8 menit juga enggak sampai ke stadion dari hotel. Tapi dibawa berputar dulu baru sampai ke stadion. Sampai kena waktu lebih dari 15 menit. Tandas JJ. Taktik yang bagus Qatar. Pungkas JJ diikuti dengan emoji tepuk tangan. Laga penuh kecurangan. Sementara itu, apa yang terjadi di laga malam tadi mengundang kekesalan dari Arya Sinulinga. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia U23 unggul dari segi teknik, passing, lari, dan fisik. Akan tetapi timnas U23 Indonesia kalah dari wasit. Arya Sinulinga sampai memberikan sindiran keras kepada Qatar. Give free trophy to Qatar, tulis Arya Sinulinga dalam akun Instagramnya. Sementara itu, dengan kehilangan dua pemain andalannya, yakni Irfan Jenner dan Ramadan Sananta setelah mendapatkan kartu merah, Indonesia akan melakoni laga yang cukup berat pada laga selanjutnya melawan Australia dengan kekalahan 2-0 di laga perdana. Skuad Garuda mau tidak mau harus menyapu bersih laga sisa agar bisa memastikan lolos ke babak selanjutnya. Meski berat, namun kita tahu timnas Indonesia bisa melakukannya dan kita doakan saja semoga dengan segala drama dalam laga malam tadi Indonesia bisa langsung bangkit dan memberikan permainan terbaiknya. Bahkan menyapu bersih dua pertandingan di babak penyisihan grup. Jadi itulah sorotan dunia melihat Indonesia dicurangi oleh wasit versus Qatar. Tentunya negara-negara lain akan juga was-was ketika akan berhadapan dengan tim dari tuan rumah Qatar. Mereka pasti juga akan bermain sangat hati-hati melawan timnas Qatar yang notabene bisa bermain curang di belakang dengan bantuan wasit yang memimpin pertandingan. Jadi usai menyaksikan video tersebut, bagaimana pendapat kalian semua sebagai warga negara Indonesia yang juga ikut dirugikan melihat perjuangan mati-matian skuad Garuda Muda dicurangi wasit pada laga kemarin malam? Berikan tanggapannya terbaik masing-masing di kolom komentar ya.